Bayangkan kamu berdiri di depan para pemimpin dunia di markas PBB. Semua pakai setelan jas puluhan juta rupiah, kaku dan formal banget. Bau ruangan itu penuh dengan aroma kekuasaan dan birokrasi. Terus tiba-tiba muncul satu orang Indonesia pakai peci miring, jalannya dituntun karena penglihatannya yang terbatas dan senyumnya lebar banget seolah-olah dia lagi mau ke pengajian di kampung sebelah, bukan mau bicara soal nasib dunia. Tapi begitu dia buka mulut, seluruh ruangan itu terdiam. Bukan karena takut, tapi karena mereka sadar pria bersarung ini punya kecerdasan yang jauh melampaui protokol-protokoler mereka. Dia tidak datang untuk tunduk pada sistem, dia datang untuk menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menjadi manusia. Hari ini kita nggak bakal bahas politik yang membosankan. Aku mau ceritain sisi lain dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kita bakal bedah gimana diplomasi sarung ini bukan cuma soal gaya berpakaian, tapi simbol perlawanan intelektual yang bikin Nahdlatul Ulama NU nggak lagi dipandang sebelah mata di mata dunia. Kalian harus tahu, sebelum era Gus Dur, dunia melihat Islam tradisional di Indonesia itu mungkin kolot. Tapi Gus Dur datang dan bilang, ini loh saya santri, saya sarungan, tapi saya bisa bicara tentang demokrasi lebih fasih daripada kalian yang sekolah di Harvard. Inilah alasan kenapa tokoh sekelas Fidel Castro sampai Tony Blair merasa perlu ngantre buat ngobrol sama beliau. Stay tuned karena cerita ini bakal bikin kamu bangga jadi orang Indonesia. Oke, kita mulai dari dasarnya. Gus Dur itu besar di lingkungan pesantren, di jantungnya NU. Bagi banyak orang luar saat itu, NU mungkin dianggap organisasi tradisional, orang desa, atau cuma soal tahlilan. Tapi Gus Dur membalikkan stigma itu. Baginya, sarung dan peci itu bukan sekadar kain, itu adalah identitas. Gus Dur itu unik. Di satu sisi dia hafal ribuan baris kitab kuning, tapi di sisi lain dia koleksi ribuan piringan hitam musik klasik dan gila bola. Perpaduan ini yang bikin dia nyambung sama siapa saja. Waktu dia jadi presiden, dia nggak mau mengubah dirinya jadi barat supaya diterima. Dia justru membawa nilai-nilai pesantren seperti tawasud, moderat, tasamuh, toleransi, dan ta'adul, keadilan, ke forum internasional. Ini gila sih, karena di saat pemimpin lain sibuk pencitraan dan jaim, Gus Dur malah sibuk jadi dirinya sendiri. Dia menunjukkan bahwa menjadi religius tidak berarti harus menutup diri dari kemajuan. Tahu nggak senjata rahasia Gus Dur di PBB? Bukan ancaman militer atau kekuatan ekonomi, tapi humor. Ada satu momen di mana suasana diplomatik lagi tegang-tegangnya bahas konflik yang sensitif. Gus Dur masuk, lempar satu jokes yang bikin semua orang tertawa dan tiba-tiba hambatan komunikasi itu runtuh. Logikanya gini, kalau kamu bisa bikin musuhmu tertawa, kamu sudah menang separuh jalan. Dia membuktikan kalau Islam dari Indonesia itu Islam yang ramah, asyik, dan gak bikin orang ketakutan. Pernah suatu kali dia ditanya soal protokol kepresidenan yang ribet, dia cuma bilang, gitu aja kok repot. Kalimat sederhana ini sebenarnya adalah filosofi stoikisme versi pesantren, bahwa hidup ini jangan dibuat rumit oleh ego. Inilah cara dia memperkenalkan wajah asli Indonesia ke dunia. Negara yang santai tapi isinya otak semua. Banyak yang kritik Gus Dur karena terlalu sering ke luar negeri di awal masa jabatannya. Tapi kalau kita bedah secara akademik, itu adalah manuver jenius. Dia lagi memulihkan nama baik Indonesia pasca reformasi yang saat itu citranya hancur-hancuran, dianggap negara gagal dan penuh kekerasan. Aku ingat satu cerita gimana dia bisa ngobrol santai sama Bill Clinton di Gedung Putih.
Clinton sampai merasa Gus Dur itu bukan cuma kolega tapi guru. Kenapa? Karena Gus Dur menguasai literatur barat sama baiknya dengan dia menguasai kitab kuning. Dia bisa bahas teori kedaulatan, hak asasi manusia, sampai simfoni ke-9 Beethoven, tapi tetap dengan sudut pandang santri. Bahkan Fidel Castro, pemimpin Kuba yang keras itu, bisa luluh. Castro penasaran, gimana ada pemimpin negara yang buta secara fisik, tapi bisa tahu segala hal yang terjadi di dunia secara detail. Disinilah dunia mulai sadar, NU adalah kekuatan intelektual global. Gus Dur memperkenalkan konsep kosmopolitanisme Islam. Artinya, seorang santri bisa menjadi warga dunia tanpa harus kehilangan akarnya di pesantren. Dia mengajarkan kita bahwa kita bisa menghargai budaya luar tanpa harus merasa inferior atau rendah diri. Ketika dia membela etnis Tionghoa dengan melegalkan Imlek, atau ketika dia membela hak-hak minoritas agama lain, itu bukan karena dia ingin mencari muka. Itu karena dia memahami bahwa inti dari ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Diplomasi sarung itu intinya adalah kemanusiaan. Gus Dur pernah bilang, di atas politik adalah kemanusiaan. Ini yang bikin tokoh-tokoh internasional segan. Mereka melihat orang ini tulus. Wibawanya datang dari keberaniannya, bukan dari pangkatnya. Puncak dari semua itu adalah ketika Gus Dur membuktikan kalau menjadi tradisional bukan berarti ketinggalan zaman. Saat dia berdiri di podium internasional, dia nggak cuma bicara atas nama Indonesia, tapi atas nama nilai-nilai universal yang dia pelajari dari kitab-kitab lama di Jombang. Dia mengguncang PBB bukan dengan pukulan meja seperti Khrushchev, tapi dengan pemikiran yang melampaui zamannya. Dia menunjukkan kalau seorang santri bisa duduk sejajar dengan raja, presiden, dan perdana menteri tanpa kehilangan jati dirinya sedikit pun. Itu momen paling keren dalam sejarah diplomasi kita. Gus Dur mengajarkan kita kalau identitas itu bukan beban, tapi kekuatan. Di zaman sekarang, banyak dari kita yang merasa harus jadi orang lain, harus terlihat estetik ala luar negeri biar dianggap keren. Gus Dur bilang, enggak perlu. Cukup jadi dirimu yang paling otentik, perkaya otakmu dengan ilmu, dan biarkan karyamu yang bicara. Jadi teman-teman, diplomasi sarung bukan cuma soal kain sarung yang dipakai Gus Dur. Itu adalah simbol keberanian untuk menjadi jujur di dunia yang penuh kepalsuan. Nah, menurut kamu, dari sekian banyak sifat Gus Dur, entah itu humornya, kecerdasannya, atau keberaniannya, mana yang paling kita butuhin di pemimpin Indonesia zaman sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget diskusi sama kalian. Dan kalau kamu merasa cerita tentang si buta yang melihat dunia ini perlu didengar lebih banyak anak muda agar mereka nggak krisis identitas, jangan ragu buat klik subscribe dan bagikan video ini. Sampai ketemu di cerita sejarah berikutnya. Tetap kritis, tetap haus ilmu, dan tetap bangga dengan akar kita. Salam. Kalau kamu suka dengan channel ini, maka like, comment, share, dan subscribe.